Bab 1011. Jarum Nasib. Rampok. Mileye semakin merasa bahwa harta Nona Queen mungkin telah dicuri dari perampokan. Begitu suara Queen jatuh, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan keluar dari aula di kejauhan. Orang tersebut adalah ketua klan Moro saat ini, Mike Moro. Queen memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua ini tidak sederhana, kekuatannya seharusnya bisa mematahkan armor naga api kamu." Mileye. Aura di sekitar Mike Moro seperti angin kencang dan ombak yang terus berosilasi ke sekitarnya, dan Mileye merasa bahwa pihak lain sedang menahan auranya, tetapi dia tidak bisa. Berbicara secara logis, master seperti ini seharusnya tidak memiliki masalah seperti ini. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Queen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dia seharusnya sedang menerobos, tapi terganggu olehku." Terganggu. Kelopak mata Mileye berkedut. Queen benar-benar mengatakannya dengan enteng. Untuk master seperti Mike Moro, setelah mencapai level mereka, pasti sangat sulit untuk menerobos sekali. Dan sekarang, dia benar-benar diinterupsi oleh Queen. Masalah yang besar mungkin sedang terjadi. Mileye buru-buru berdiri di belakang Queen, dia tidak ingin terpengaruh. Bagaimana jika klan Moro ini pusing dan tidak mengincar Queen tapi dia? Di kejauhan, Mike Mora berhenti, dan dia menatap Queen dengan sedikit kebingungan di matanya, ternyata Nona Queen. Queen tersenyum dan berkata, "Jangan buang waktu. Katakan padaku bagaimana menyelesaikannya. Jika aku tidak puas, aku akan membantai semua Super Master klan Moro." Semua dibunuh. Setelah mendengarnya, kelopak mata Mileye berkedut, wanita ini. Mike Moro tersenyum pahit, "Senior Queen, ini masalah sepele, mengapa begitu marah?" Queen memandang Mike Moro, "Aku marah." Mike Moro terdiam. Adapun Queen, mereka sebenarnya tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa wanita ini tidak sederhana. Seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu. Dan alasan dia mengenal Queen adalah karena dia pernah bertemu Queen dengan ketua klan Moro sebelumnya. Pada saat itu, ketua klan Moro sebelumnya telah mengatakan sepatah kata kepadanya, "Jangan memprovokasi wanita ini. Jangan memprovokasi." Mike Moro berpikir sejenak, lalu berkata, "Apa yang diinginkan Nona Queen?" Queen memandang Mike Moro, "Aku tidak tahu. Kalian harus memuaskanku, kalau tidak, aku akan menyerang." Mike Moro menggelengkan kepalanya, "Nona Queen, kamu sedikit menindas kami." Queen tertawa dan berkata, "Ketika Master Klan Moro datang kepadaku sebelumnya, dia mengancamku bahkan tanpa bertanya alasannya. Apakah kalian menindas orang tidak?" Mike Moro berkata dengan suara yang dalam, "Mereka tidak tahu identitasmu." Sudut mulut Queen sedikit berkedut, "Jadi, logika kalian tergantung untuk siapa orang, kan? Jika lawannya lemah, kalian akan berbicara tentang tinju, dan jika lawannya kuat, kalian akan masuk akal, kan?" Mike Moro terdiam sesaat, lalu berkata, "Masalah ini adalah kesalahan klan Moro aku. Aku minta maaf kepada Nona Queen, dan masalah ini dianggap selesai. Tentu saja, pasar perdagangan bebas di sini tidak akan lagi menyambut kamu di masa depan. Bagaimana menurutmu?" Setelah mendengarnya, Mileye di samping menggelengkan kepalanya. Orang tua ini sama sekali tidak datang untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mencari masalah. Queen tidak diterima. Apakah ini permintaan maaf? Ini sedang mengusir orang. Di mata orang luar, Queen mungkin agak tidak masuk akal, tetapi dari sudut pandang Mileye, dia tahu betul bahwa jika Queen tidak sekuat itu, dia pasti telah ditipu oleh pemilik berdiri sebelumnya, dan jika kekuatannya hanya rata-rata, dia pasti akan dijebak oleh klan Moro ini. Kekuatan.
Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Kekuatan akan mendapatkan perawatan yang sepadan. Sekarang orang luar hanya melihat Queen menindas orang dengan kekuatannya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa jika Queen tidak memiliki kekuatan, nasibnya pasti tidak akan baik. Setelah mendengar kata-kata Moro, Queen tiba-tiba tertawa. Queen menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Dulu, kupikir sayang sekali klan Moro kalian terpuruk, tapi sekarang tampaknya keturunan kalian benar-benar jauh lebih buruk dari nenek moyang kalian." Berbicara tentang ini, dia menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, biarkan klan Moro ini benar-benar menghilang dari dunia ini." Setelah mendengarnya, Mike Moro itu menyipitkan matanya sedikit, yang mulia sangat sombong. Queen tersenyum, dia merentangkan telapak tangannya, dan jarum panjang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya. Saat jarum panjang berwarna merah darah muncul, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah. Bahaya. Dia merasakan bahayanya. Pada saat ini, dia memiliki intuisi, yaitu armor naga api miliknya pasti tidak akan bisa memblokir jarum panjang ini. Apa benda ilahi ini? Mileye penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, ekspresi Mike Moro juga berubah. Karena dia juga merasakan bahayanya. Moro berkata dengan suara yang dalam, "Nona Queen, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Klan Moro telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, jarum panjang berwarna merah darah di tangan Queen tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang keluar. Dalam sekejap, ruang hampa dengan radius puluhan ribu mil terbuka saat ini, dan pada saat yang sama, bintang yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam sekejap. Di kejauhan, wajah Mike Moro berubah drastis, dan dia menjentikkan kedua tangannya, 10.000 bintang kembali ke asap. Bam! Di kedalaman langit berbintang sekitarnya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya dalam sekejap. Setelah kekuatan bintang datang kepadanya, mereka langsung mengembun menjadi dinding besi bintang. Pada saat yang sama, ruang hampa di depan dia mulai mengembun dengan gila. Dan saat ini, jarum panjang itu tiba. Jelek. Jarum panjang itu tiba-tiba membuat suara robekan kecil, dan Mileye dengan cepat melihat ke arah Mike Moro, di mana jarum panjang tersangkut di tenggorokan Mike Moro. Pembunuhan instan. Mike Moro menatap Queen, benda ilahi apa ini? Queen tersenyum, mengaitkan jari gioknya dengan ringan, dan jarum panjang itu terbang langsung ke tangannya. Dia menyimpan jarum panjang itu, dan tubuh Mike Moro segera menjadi ilusi. Saat ini, Mike Moro menyesalinya. Sebelumnya, dia merasa bahwa meskipun ada sedikit celah antara dia dan wanita di depannya, seharusnya tidak sebesar itu, tetapi sekarang, pihak lain membuktikan kepadanya dengan kekuatannya bahwa celah antara mereka sangat besar. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan. Mike Moro memandang Queen, "Yang mulia, semua adalah kesalahan klan Moro. Aku harap setelah aku mati, tolong mengampuni klan Moro." Queen tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Mike Moro berkata dengan lembut, "Yang mulia." Sebelum dia selesai berbicara, dia benar-benar menghilang. Jiwa spiritual hilang. Di samping, Mileye terdiam. Saat ini, Queen tiba-tiba menatap Mileye, "Apakah menurutmu aku kejam?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Padahal, dia tahu karakter Queen, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Tentu saja, kali ini Queen sedikit marah. Queen tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk. Jelas, Queen tetap tidak memilih untuk menghancurkan seluruh klan Moro. Setelah beberapa saat, Queen membawa Mileye kembali ke jembatan. Di atas jembatan,
Queen berjalan perlahan tanpa bicara. Mileye membawa Wita Zhang dan mengikutinya perlahan tanpa bicara. Setelah beberapa saat, Queen tiba-tiba berkata, "Kenapa tidak berbicara?" Mileye buru-buru berkata, "Nona Queen, jarum macam apa itu tadi? Bisakah kamu izinkan aku melihatnya?" "Lihat." Queen berkedip, "Kamu hanya bisa melihat dari kejauhan, bukan dari dekat." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan jarum panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Mileye berjalan ke arah Queen, dan dia melihat lebih dekat ke jarum panjang itu. Jarum panjang itu sepanjang lengan anak-anak, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah dibekukan oleh darah segar. Tidak hanya itu, ujungnya jarumnya sangat tajam, memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Dan Mileye menemukan bahwa di ujung jarum panjang itu, ada seutas benang merah kecil. Mileye bertanya, "Ini?" Queen tertawa, "Jarum nasib, dari zaman yang sangat jauh, sangat hebat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Itu bisa menembus armor naga apiku, kan?" Queen mengangguk, "Armor naga api 2 tingkat lebih buruk dari itu." 2 tingkat. Mileye berkata dengan suara berat, "Nona Queen, apakah ada juga tingkatan untuk senjata dewa ini?" Queen tertawa, "Tidak ada untuk orang lain, tapi aku punya pembagian sendiri." Mileye dengan cepat bertanya, "Bagaimana kamu membaginya?" Queen sedikit tersenyum, lalu berkata, "Bagiku, ada 3 jenis harta karun di dunia. Yang pertama adalah harta karun, seperti armor naga api dan pedangmu. Ini hanya bisa disebut harta karun. Yang kedua adalah benda ilahi, yaitu senjata dewa, seperti pena tiandau kamu. Jenis ini bisa disebut benda ilahi senjata dewa. Dan jenis ketiga adalah senjata dewa kuno, misalnya jarum nasib di tanganku, ini adalah senjata dewa kuno." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu memiliki harta yang lebih baik daripada jarum ini?" Queen mengangguk. Selusinan. Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye langsung membeku. Hanya selusinan. Hanya. Mileye hampir pingsan. Queen ini menyakiti orang tanpa terlihat saat berbicara. Queen memandangi jarum panjang di tangannya. Jarum nasib ini ditempa oleh kekuatan takdir, sangat istimewa, biarpun armor naga apimu tidak rapuh di depannya, tetapi tidak keras. Tentu saja, jangan khawatir, hanya ada sedikit di dunia ini yang dapat menghancurkan armor naga api kamu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Queen, bisakah kamu menjual jarum ini?" Queen langsung menyimpan jarum nasib, lalu tersenyum dan tidak berbicara. Mileye memandang Queen, "Aku sangat menginginkannya." Queen menggelengkan kepalanya, "Tidak dijual." Mileye tidak berdaya. Saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat lain." Mileye mengangguk. Setelah beberapa saat, Queen membawa Mileye ke sebuah toko kecil. Pemilik kios adalah seorang pemuda. Pria itu berkata kepada Queen memberi rasa hormat, "Halo Nona." Queen sedikit mengangguk, "Aku akan lihat-lihat dulu." Pria itu tersenyum dan berkata, "Nona lihat saja." Setelah Queen melihat-lihat kios, matanya akhirnya tertuju pada pisau yang patah. Pisau itu berbentuk setengah bulan, dan ada beberapa celah di bilahnya. Setelah melihatnya sejenak, Queen bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Pria itu ragu-ragu. Queen melenturkan jarinya, dan 2 gumpalan energi ungu jatuh di depan pria itu. Mata pria itu berbinar, jadi dia menyimpannya, dan berkata, "Medan perang kuno." Setelah mendengarnya, mata Queen sedikit menyipit. Bersambung.